جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan tragis sang penghina sahabat Nabi. Selama berjuang menegakkan Islam, Rasulullah SAW senantiasa didampingi para sahabatnya yang siap membantu beliau, kapanpun dan dimanapun. Maka tidak heran jika Rasulullah SAW merasa bangga dan mengistimewakan keberadaan mereka. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hambanya setelah hati Nabi Muhammad SAW. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagian para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin atau para sahabat pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Karenanya, sebagian orang muslim wajib hukumnya untuk menghormati dan meneladani para sahabat sebagai tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Adapun bagi mereka yang mendustakan keberadaan para sahabat, berarti sama juga tidak menaati Rasulullah SAW. Izzuddin Yusuf Al-Muslihi mengisahkan, dulu kami punya teman namanya As-Sam Ibnul Hasisi. Dia bisa mencela Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan ia berlebihan dalam hal tersebut. Maka ku katakan kepadanya, ya Syam, sungguh buruk bila kamu mencela mereka. Apalagi kamu sudah tua. Apa urusanmu dengan mereka? Mereka sudah tiada sejak 700 tahun yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, itulah umat yang telah lalu. Tapi jawaban dia, demi Allah, demi Allah, demi Allah, Abu Bakar, Umar dan Utsman benar-benar di neraka. Dia mengatakan itu di depan halayak ramai, sehingga berdiri bulu kuduku. Maka ku angkat tanganku ke langit dan ku katakan, ya Allah, Zat penakluk seluruh hambanya, wahai Zat yang tiada sesuatu pun yang samar baginya, aku mohon kepadamu, bila pria ini berada di atas kebenaran, maka turunkanlah kepadaku tanda-tanda kekuasaanmu. Sebaliknya, apabila dia berzalim dalam tindakannya, maka turunkanlah kepadanya sesuatu yang bisa menjadikan mereka tahu secepatnya bahwa dia dalam kebatilan. Maka dua matanya membengkak hingga hampir saja keluar, badannya menghitam hingga seperti aspal dan membengkak, dan keluar dari tenggorokannya sesuatu yang dapat mematikan burung. Lalu dia dibawa ke rumahnya, tapi tidak sampai 3 hari dia mati, dan tidak ada seorang pun yang bisa memandikannya, karena perubahan yang terjadi pada badan dan kedua matanya. Lalu dia dikuburkan, semoga Allah tidak merahmatinya. Kisah ini benar adanya dan terjadi pada tahun 710 Hijriah. Dalam kitab Dail Tarikil Islam, karya Imam As-Saqawi As-Safi'i. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis beliau bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi di masa Nabi. Lalu berikutnya
yakni generasi tabi'in dan berikutnya generasi tabi'in at-tabi'at. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabatku. Kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidak bisa menyamai sedekah mereka meski sebanyak 1 mud atau 2 genggam tangan. Bahkan tidak pula menyamai setengahnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa mencela sahabatku, maka ia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Mengapa para sahabat Nabi ini begitu mulia? Karena para sahabat Nabi adalah manusia pilihan Allah untuk menjadi sahabat Nabi dalam mengemban tugas kenabian dan menyampaikan risalahnya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Khalifah dinasti Umayyah, yakni saat pemerintahan Muawiyah, wilayah Islam sudah mencapai Asia, Afrika, bahkan Eropa. Mereka ini adalah sahabat terbaik Nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan dakwah Nabi dan menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.